Saudara, pagi ini kita akan lanjutkan firman Tuhan, saudara, untuk tahun ini. Saya percaya ada yang pesan yang Tuhan mau sampaikan. Saudara, sejak kami datang ke Bali dan tentunya di sekitar kami ada pohon dan sebagainya, kita dapat melihat kehidupan alam istilahnya yang biasanya kita tidak dapat perhatikan di kota. Dan di belakang rumah ini ada pohon Kamboja dan setiap pagi daunnya selalu jatuhan banyak, saudara. Dan saya perhatikan kadang tukang kolam datang untuk membersihkan daun-daun dan kadang-kadang dia mengambil kayu panjang ya saudara untuk menjatuhkan daun-daun yang sudah layu sekalipun dia ada di pohon di atas carangnya, tetapi pas disentuh daun itu langsung jatuh ke tanah. Ini mengingatkan saya di Yohanes pasal 15, saudara. Ya, karena daun itu tidak lagi mendapat gizi dari carangnya itu, saudara, sehingga dia layu, saudara. Dan pas disentuh saja langsung daun itu jatuh, terlepas dari carangnya. Dan saya percaya inilah yang Tuhan Yesus maksud di Yohanes 15, tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Tentunya pohon yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di Yohanes 15 bukanlah pohon yang biasa-biasa, tetapi yang merupakan suatu kehidupan yang rohani di mana daunnya atau buahnya itu tidak akan layu. Beda dengan pohon yang ada di alami, dia layu karena dia tua, saudara. Tapi yang sesuatu hal yang membingungkannya itulah, saudara, ya, seringkali kita melihat seperti daun tuh yang masih melekat di carangnya, tetapi sudah lagi tidak ada kehidupan. Ya, disentuh langsung terlepas, saudara. Mengingat kadang begitu banyaknya, saudara, umat Tuhan yang kelihatannya masih bergereja, tetapi yang masih kelihatannya beraktivitas, tapi kehidupan rohaninya tidaklah menerima gizi dan kehidupan dari pokoknya. Jadi kita nyanyikan Tuhan Yesus adalah pokok. Dan di luar Tuhan tidak bisa berbuah karena tidak lagi dapat menerima aliran hidup ilahi yang hanya dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ini, saudara, yang satu ayat yang mengerikan dan juga yang harus kita selalu ingat. Pagi hari ini yang saya mau sampaikan adalah apa yang Tuhan sampaikan di sini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Without me you can do nothing. Di luar Tuhan kita tidak dapat lakukan apa-apa. Coba saudara, saya mau saudara amati firman ini, ayat ini. Kadang begitu dalamnya ya saudara. Berarti kegiatan-kegiatan, pelayanan-pelayanan, jika bukan yang ditinggal yang di dalam Tuhan atau sesuatu yang Tuhan perintahkan, saudara, semua pekerjaan itu di mata Tuhan adalah sia-sia, saudara. Ini merupakan hal yang sangat menakutkan, saudara. Sebab Tuhan izinkan semua terjadi. Sekalipun kita berbuat hal yang tidak sesuai atau tidak berkenan, ya Tuhan diam saja, saudara. Parahnya pada saat kita pikir, wah kita sedang layani Tuhan, seharusnya ini banyak upahnya, tetapi kenyataannya belum tentu, saudara. Karena Tuhan katakan, di luar kamu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal kerajaan Allah membutuhkan kekuatan rohani, bukan kekuatan mental, kepintaran, tetapi membutuhkan
suatu pengurapan kekuatan visi yang ilahi. Dan pekerjaan itu pun membutuhkan kekuatan Roh Kudus, saudara. Sehingga tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak sanggup melakukan apapun juga. Tentunya kita tidak dapat berbuah. Kita baca dari ayat mulanya. Ayat pertama dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya." Kenapa Tuhan Yesus katakan akulah yang benar? Yaitu akulah yang dapat membuat engkau menghasil buah. Akulah jalan yang benar. Akulah yang engkau harus tinggal di dalamnya. Karena di dalamnya lah yang akan mengalir kebenaran. Di dalam Tuhan Yesuslah yang benar. Di luarnya tidak benar, saudara. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran. Dan oleh sebab itu hanya tinggal di dalam kebenaran, maka akan menghasilkan buah kebenaran. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Langsung Tuhan Yesus memberikan suatu pesan yang sungguh mengerikan. Dikatakan kalau sampai tidak berbuah ranting-ranting itu akan langsung dipotong, saudara. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Di sini langsung dikatakan Tuhan akan memisahkan ranting, ya saudara. Kita tuh rantingnya, kan tadi kita baca. Carangnya, rantingnya. Dikatakan kalau tidak berbuah maka akan dipotong. Tetapi yang berbuah dibersihkannya. Jadi Tuhan Yesus membedakan yang mana yang berbuah, yang mana tidak berbuah. Ya. Yang tidak berbuah tentunya saudara itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi selama kita bertumbuh, Tuhan katakan pasti berbuah, saudara. Nah di sini masalahnya saya lihat kita ada punya pohon yang saya katakan Kamboja, itu ada rantingnya, kelihatannya bagus, kokoh, saudara. Tapi di satu pohon itu, saudara, ada yang bertumbuh daun, tapi ada rantingnya sekalipun kelihatannya bagus, namun sudah mati, saudara. Sudah mati. Sekalipun dia ada di satu pohon yang sama. Nanti kalau saya akan berikan kesempatan untuk melihat. Itu satu hal fenomena satu pohon saya baru tahu, saudara. Ternyata satu pohon itu bisa hidup, tetapi tidak semua rantingnya hidup. Saya tidak mengerti kenapa bisa seperti itu. Dan ranting yang hidup itu akan tumbuh ranting lagi yang lain. Dan itu berkelihatan ada daun-daunnya, bunganya, saudara. Tetapi ranting yang tidak ada kehidupan di satu pohon, saudara, tapi sama sekali tidak ada kelihatan kegiatan, daunnya tidak tumbuh, saudara. Dan di sini saya baru mengerti, saudara, di satu pohon ada yang berbuah, rantingnya ada yang tidak berbuah. Nah Tuhan langsung pisahkan. Nah dikatakan bahkan yang sudah berbuah akan dibersihkan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah sekarang Tuhan fokus kepada yang berbuah. Berbuah itu tuh terus dibersihkan karena ada firman. Berarti yang ada firman itu akan berbuah. Ya jadi jelas sekali. Secara enggak langsung dikatakan yang ada firman itu akan berbuah. Maka dikatakan, nah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah ini tinggal ini gimana, saudara, caranya? Saya menanyakan apa sih yang membuat kita tinggal di dalamnya, saudara? Saya percaya ada beberapa hal yang kita perlu mengerti bagaimana tinggal di dalam Tuhan. Ternyata tidak semudah yang saya pikirkan, saya bayangkan. Tinggal itu saya percaya jelas yaitu bergaul dengan Tuhan. Tinggal, bergaullah dengan Tuhan. Bukan doa saja, bukan baca firman saja, tetapi ada pergaulan.
pergaulan itu gimana sih ya saudara kira-kira? Kalau saya sedang bergaul dengan saudara, saudara bergaul dengan saya, kira-kira apa yang terjadi? Berarti ada two-way communication ya. Komunikasi dua arah ya. Tuhan bicara, kita bicara, dia bicara, Tuhan perintah kita lakukan, kita doa, dia kabulkan. Itu namanya komunikasi dua arah, saudara. Two-way communication, itu namanya bergaul. Itulah juga yang menunjukkan suatu akraban ya. Kalau saudara kalau ada teman baik gimana kira-kira hubungannya? Tentunya pas ke satu tempat misalnya, yuk kita pergi yuk ke Starbucks ya minum kopi, pasti saudara ngobrol nih. Apa namanya ngobrol? Aku ngomong, kau ngomong ya kan. Itu merupakan suatu kesahabatan yang akrab. Tidak mungkin tuh ke suatu hubungan yang sehat tuh cuma satu pihak yang ngomong dari pertama ketemu nih ngomong terus kayak radio jalan, yo gua ketemu gua pagi gini terus yang satu denger denger aja. Apakah itu pergaulan? Dia pasti bosen. Minggu lagi depan yuk kita keluar lagi, dia pasti bilang enggak, Oga ada saya sibuk saudara. Karena apa? Karena dia nggak ada kesempatan untuk berbicara saudara. Yang saya tahu selama dalam doa itu kebanyakan ya saudara kita yang bicara. Ngomong Tuhan dengar, Tuhan mau ngomong, langsung kita ngomong lagi. Sebelum Tuhan mau ngomong sebelum Tuhan mau ngomong, iya saya mak, kita langsung minta lagi. Akhirnya Tuhan bengong dia. Itu kira-kira gambarannya yang biasa terjadi dalam sebuah pergaulan, khususnya bergaul dengan Tuhan. Kita diajak, kita harus berdoa, langsung kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. Udah itu selesai, terus nama. Terus Tuhan, jangan lupa, saya perlu ini, butuh ngomong. Terus Tuhan, ini ada masalah ini terjadi. Tuhan. Udah gitu, dalam nama Yesus, amin. Pas Tuhan mau ngomong, udah amin, tak berhenti. Ciao, bye-bye Tuhan. Besok pagi datang lagi, kita lagi yang ngomong ya saudara ya. Ngomong terus nggak ada pergaulan, itu bukan pergaulan. Tinggal di dalam Tuhan berarti apa? Berarti Tuhan bicara, kita mohon doa, Tuhan kabul, Tuhan perintah kita kerjakan sesuatu, kita lakukan. Itu namanya pergaulan, saudara. Pergaulan ini yang luar biasa. Inilah yang menghasilkan buah. Perhatikan yang saya mau tekankan ini. Pergaulan inilah yang luar biasa. Yang penting yang kita harus bangun di dalam sebuah hubungan. Khususnya mendengar. Saya sendiri saudara merasakan, saya sering gagal saudara, terus terang. Kadang-kadang keburu-buru, tidak ada cukup waktu untuk menantikan, mendengar. Sehingga pergaulan itu tidak terlalu mendalam. Sebab saya melihat banyak hamba Tuhan yang mendalam sekali suatu hubungan. Karena mereka sangat sabar dan sangat taat mendengar dan melakukan. Maka berbuahlah saudara. Dan di sini dikatakan saudara apa yang terjadi? Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan berbuah sedikit, tetapi berbuah banyak. Satu hal yang saya perhatikan di dalam hubungan dengan Tuhan yaitu saudara, kalau kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, jangan bilang setiap hari lah, pagi hari misalnya, pagi-pagi kita mulai bergaul sebelum permulaan satu hari. Kita langsung bergaul dulu, menantikan, berdoa, saudara. Saya melihat selalu hari itu sangat-sangat diberkati. Saya melihat campur tangannya Tuhan. Saya melihat ide-ide yang Tuhan berikan kepada saya. Cara-cara memecahkan masalah itu semuanya diberikan saudara pada saat kita menghadapi. Nah saya melihat itu semua hikmat Allah yang luar biasa mengalir.
Dan di mana Tuhan juga akan membuka peluang, membuka hal-hal yang luar biasa bagi kita semua. Itu namanya pergaulan, itu namanya tinggal di dalam Tuhan. Firman menyucikan, pergaulan bertumbuh, membuat berbuah, saudara. Jadi firman itu menyucikan, tapi pergaulan membuat kita berbuah. Pada saat Tuhan membersihkan berarti pergaulan kita murni. Lebih murni maka akan lebih berbuah lagi. Memiliki motivasi yang lebih murni, motivasi bagi kerajaan Tuhan, itu akan membuat kita lebih berbuah lagi. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpul orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini suatu pesan yang cukup berat, saudara, bagi kita. Berarti selain kita lahir baru, kenal Tuhan, itu tidak cukup, saudara. Sebab di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, kalau tidak berbuah, dibakar, dicampak ke dalam api, itu berarti hilang keselamatan, saudara. Ini sangat-sangat kadang-kadang sulit ya, saudara. Berarti apa? Berarti menjadi umat Tuhan, menjadi umat Kristen, ya, tidak cukup pasif, tidak cukup hanya hidup dengan kemauan sendiri, saudara. Tetapi harus ada pergaulan. Pas ada pergaulan, pasti hidup kita dipimpin Roh Kudus. Pasti melakukan pekerjaan Tuhan. Pasti mendorong kita berbuah. Pasti membentuk karakter kita. Karena itulah hasil dari suatu hubungan, saudara. Saudara tidak asing 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan kita dengan Tuhan akan membentuk kita, akan membuat kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi pergaulan, selain firman menyucikan, pergaulan itu ada berkat tersendiri yang beda dengan firman, baca hanya merenungkan firman Tuhan. Ini semuanya harus bekerja sama. Tetapi pergaulan itu merupakan satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada kita secara pribadi. Luar biasa, saudara, luar biasa. Maka ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lihat kan, saudara, luar biasa kan, saudara. Ini jatuh janji yang luar biasa, saudara. Kalau kita terus tinggal di dalamnya, maka apa yang kita minta Tuhan kabulkan. Saudara, ini adalah ya dan amin. Ini Tuhan tidak pernah bohong. Tahun baru 2019 saya ingat sekali. Kita ada doa all and new, saudara. Dan saya ingat, saya mau saudara tulis di GL pada saat itu permohonan doa. Saya itu tulis tentunya kehendak Tuhan, tapi satu hal saya dipimpin Roh Kudus untuk tulis minta rumah, itu istilahnya, saudara. Dan selama ini saya jarang saya tulis tentang permohonan untuk mendapat suatu jasmani. Saya selalu lebih meminta hal-hal yang rohani, ya saudara. Tetapi saat itu nggak tahu kenapa saya tulis rumah. Saudara bayangkan 2020 akhir tahun, permohonan saya untuk tinggal di sebuah rumah digenapi Tuhan. Saudara, saya baru teringat setelah saya pindah kemari. Bayangkan, saudara, Tuhan begitu
dahsyat dan kembali dia ingatkan karena engkau minta, engkau tulis di kertas itu. Pada saat kita datang doa, sebenarnya pada saat kita datang doa kita hanya datang untuk berkenan, bersyukur kepada Tuhan, menyambut tahun 2020 dan tulis permohonan kita. Saya percaya banyak yang saudara tulis. Mungkin saudara permohonan saudara sudah digenapi, saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu Tuhan sudah genapi permohonan itu. Dan lain-lain saudara yang saya katakan, terobosan-terobosan yang besar terjadi. Ayat 7 ini makanya sangat penting. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, ya kan? Permohonan kita sesuai Bapa, akhirnya siapa dipermuliakan? Bapa kita di surga dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dua hal di sini yang penting. Berbuah itu akan memuliakan Tuhan. Kedua, berbuah itu berkenan kepada Tuhan. Ketiga, nama Tuhan dimuliakan. Dan keempat, itulah yang dinyatakan kita sebagai murid. Berarti jika kita, apa tanda seorang murid? Salah satu tanda adalah berbuah. Berbuah di dalam Tuhan. Karakter itu berubah, kehidupan berubah, melayani Tuhan berbuah. Ya saudara, ini akan berkenan di mata Tuhan. Itulah saudara, saya percaya tahun ini marilah kita tinggal di dalam Tuhan lebih lagi. Bergaulah lebih intim lagi. Belajarlah mendengarkan suaranya bagi kita secara pribadi. Apa yang Tuhan bicara kepada saudara beda dengan apa yang Tuhan bicara kepada kita. Tetapi satu hal yang terjadi, kita akan melihat buahnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Tinggallah di dalamnya. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pokok. Karena dialah yang benar dikatakan. Di luar tidak ada buah yang benar. Tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus ada buah yang benar. Demikian saudara firman Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini firman ini memberkati saudara. Amin. Mari saudara angkatlah tangan. Terimalah berkat saudara. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi murid-Mu Tuhan. Yang berbuah, yang tinggal di dalam-Mu. Yang bergaul sungguh-sungguh seperti Henok. Bergaul dan berbuah. Mendengar perintah-Mu, melakukan dan juga berdoa Engkau kabulkan saudara. Ini merupakan dua jalur, two-way communication. Dan sehingga hubungan ini adalah hubungan yang sehat Tuhan. Terima kasih, biar firman-Mu tidak kembali kepadamu sia-sia tetapi mencapai tujuannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara angkatlah tangan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. God bless you. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Amin.